Hanya tinggal 2 hari lagi, saudara, kesempatan Anda atau kesempatan masyarakat untuk mengisi surat pemberitahuan pajak atau SPT. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Kami pagi ini akan berbincang bersama konsultan pajak Yuki Dwinoto. Selamat pagi, Mas Yuki. Selamat pagi, Kita Mbak langsung, Paskalin. selamat pagi. Kita langsung bicara soal keperluan nih, Mas. Kayaknya setiap tahun udah ngisi, tapi setiap tahun juga kadang masyarakat kebingungan. Pertama untuk karyawan swasta, selain kita harus menyiapkan laporan yang dari kantor, apalagi sih yang harus disiapkan? Nah, baik, pertama untuk karyawan swasta, selain dari bukti potong pajak kantor, tentu ini yang harus dipersiapkan. Pertama adalah daftar harta dan daftar hutang. Itu daftar harta dan daftar hutang itu perlu disiapkan juga. Kemudian tentunya juga yang lain seperti mungkin punya pendapatan lain dari luar kantor itu pun juga harus dilaporkan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dirjen Pajak kemarin bahwa sepeda haja itu pun harus dilaporkan ya, bukan dikenai pajak namun cukup dilaporkan. Seperti itu untuk karyawan. Begitu pula dengan untuk yang lainnya. Oke. Itu. Kadang nih masyarakat tuh suka takut, Mas. Aduh, kalau saya ngisi tabungan atau misalnya saya punya deposito, saham ataupun reksadana gitu, kalau saya masukin nanti saya tiba-tiba ditagih lagi. Padahal sebenarnya kita sudah ditagih. Itu bagaimana, Mas? Nah, itu masyarakat sebenarnya itu tidak perlu takut untuk memasukkan hartanya ke dalam laporan pajak ke SPT tahunan ya. Kenapa? Alasannya Dirjen Pajak kan sebenarnya sudah punya datanya juga ya. Dirjen Pajak itu sudah punya data kepemilikan saham, kepemilikan tabungan dan seterusnya. Nah, jika kita tidak lapor, nanti kan Dirjen Pajak akan menelusuri loh, itu kepemilikan tersebut berasal dari mana, dari penghasilan yang belum dikenai pajak dan dapat dikenai pajak yang tidak final, artinya dapat dikenai pajak yang progresif. Maka dengan kita supporting data tersebut kita masukkan dalam SPT tahunan, maka di sini kita sudah declare bahwa ini harta yang saya dapatkan ya, saham, kemudian tabungan, deposito dan seterusnya ini adalah berasal dari gaji saya yang sudah dikenai pajak gitu. Ini adalah laporan dari masyarakat yang sudah bayar pajak tentunya. Kalau tadi Betul. karyawan swasta melampirkan bukti potong dari kantor. Kalau freelancer gimana, Mas? Nah, untuk freelancer, karena asas kita kan self assessment ya, berarti freelancer itu setiap bulannya harusnya mencatat berapa income saya setiap bulan. Jadi dia catat setiap bulannya, misalkan setiap bulan dia dapat 10 juta, 20 juta, dia catat income kotornya berapa, kemudian dia catat, kemudian dia memberitahukan ke Dirjen Pajak bahwa dia menggunakan norma penghitungan penghasilan itu yang pemberitahuannya ini cukup mudah sekali. Lewat online, sekali klik 1 menit tidak keluar itu pemberitahuannya bahwa kita menggunakan norma gitu ya. Seperti itu, Mbak. Jadi cukup mudah untuk persiapan bagi yang freelancer itu. Jadi cukup itu tadi saya sampaikan. Rekap penghasilan brutonya setiap bulan itu dia harus isi. Dan ini yang nanti dimasukkan dalam SPT tahunan. Oke. Seperti itu. Nah, pandemi ini juga bikin banyak sekali orang akhirnya punya bisnis sampingan nih, Mas. Itu apakah juga harus dimasukkan bisnis sampingan yang terkena pajak nih ke dalam laporan pajak itu? Iya betul, bisnis sampingan itu juga harus dimasukkan. Seperti konsep dari pajak penghasilan. Konsep dari pajak penghasilan ini kan setiap tambahan kemampuan ekonomi. Artinya seluruh pendapatan kita, baik yang dari gaji, dari freelancer ataupun dari bisnis sampingan itu tetap harus kita laporkan. Ya meskipun bisnis sampingan kita bisa jadi itu termasuk kategori UMKM, artinya yang dikenai pajak final 0,5%, itu tetap harus dilaporkan. Oke, tetap harus dicatat berarti ya di SPT tahun ini. Iya betul, Oke. harus dicatat. Ini kan kalau kita mencatat SPT tahun ini adalah apa yang kita dapatkan dan beli atau hasilkan di tahun 2020. Andaikan, Mas, ada masyarakat baru membeli rumah atau baru membeli mobil di Januari 2021 katakan. Itu berarti tidak perlu mencatat pajak mobil tersebut di SPT tahun ini? Iya betul. Oke. Untuk pelaporan tahun 2020 ini, apabila masyarakat yang baru membeli
rumah atau mobilnya tahun 2021, dia nanti akan mencatat kepemilikan hartanya ini itu nanti di dalam SPT tahunan tahun 2021 ya. Untuk tahun 2020 dia tidak perlu tidak perlu untuk mencatatnya ya, seperti itu, karena kita tahu bahwa seluruh penghasilan kita mulai Januari sampai Desember tahun 2020 inilah yang akan dihitung pajaknya berapa. Kemudian aset yang kita peroleh, kita sandingkan dengan aset yang kita peroleh dan utang. Tentunya utang ini juga penting. Biasanya karyawan atau yang influencer atau yang lainnya itu punya utang, itu pun juga akan kita laporkan, sehingga ini jika disandingkan harusnya sudah equal. Memang sesuai yang kita laporkan ini antara penghasilan dan penambahan harta itu sudah sesuai. Oke. Seperti itu. Tips terakhir Mas, ini kadang kita kalau ngisi suka tiba-tiba ada kelebihan bayar atau malah kekurangan bayar. Gimana supaya masyarakat ketika ngisi jangan sampai keluar hasil seperti itu? Oh ya, ini tips dari saya, masyarakat itu terkadang seringnya lebih bayar mengisi karena dia dapat potongan pajak, ya, dapat potongan pajak dari kantor. Nah, perlu diperhatikan juga, hati-hati buat teman-teman atau wajib pajak yang mengisi ternyata hasilnya lebih bayar, mungkin perlu diingat kembali, apakah ada penghasilan ya di sini yang tidak dipotong PPh pasal 21. Nah, itu kan harus dimasukkan. Jadi sebenarnya dia ini tidak lebih bayar, tapi mungkin kurang bayar atau nihil karena ada penghasilan, ya, ada penghasilan lain yang tidak dipotong PPh. Ini harus dimasukkan. Gitu ya. Nah, kecuali buat wajib pajak, ya, yang memang benar-benar murni penghasilannya ini katakanlah dari gaji, sehingga dari kantornya dia bekerja itu, atau freelancer yang seperti agent, ya, seperti agent asuransi itu hanya bekerja sebagai agent asuransi saja, nggak ada pendapatan lain-lainnya, dan memang dia kelebihan potong. Nah, ini kita bisa manfaatkan fasilitas dari Ditjen Pajak untuk pengembalian pajak. Ya, ini kita manfaatkan pengembalian pajak ini sampai dengan 100 juta kan Ditjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan, gitu ya, seperti ini. Oke, jadi perlu diingat ini tinggal 2 hari berarti ya Mas ya, 30 Maret dan 31 Maret besok terakhir untuk wajib pajak pribadi mengisi SPT mereka. Terima kasih banyak untuk tipsnya pagi ini. Yuki Dwinoto, konsultan pajak, sudah bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Yuki.